Ada yang mengalami kesulitan patrap samadinya atau di luar patrap samadinya? Ada enggak? Ada, Pak. Oh, jenengan? Tuhan, gemeter kemeringat perasaan. Oh, ya. Di patrap apa itu? Pada Mijil Sampurno. Patrap Mijil Sampurno. Oh, ya enggak apa-apa lah. Yang seusia itu kan dosanya banyak banget. Nah, ibu. Ya sing telaten. Yang penting telaten aja. Dulu membuat dosa kan telaten. Nah, sekarang membersihkannya juga harus telaten. Kalau itu bukan kesulitan namanya apa pakai ya, itu bukan kesulitan, tapi karena memang itu prosesnya, ya, prosesnya. Yang lain ada enggak? Enggak ada ya yang lain. Ini panjenengan dari mana? Indramayu. Indramayunya mana? Junti Indramayu. Kecamatan Junti. Ya, kecamatannya sih Wawu. Dan jenengan ning desa Den. Ribut. Ning desanya apa ning Junti nek? Ya, kecamatan Junti Nyuat, desa kuda Junti Weden. Oh. Anak Junti Junti Weden. Weden, Junti Wani. Anak Weden ya, ini anak Wani oh. Junti Weden, Junti Kebon, Oh. Junti Nyuat, Heeh. Junti Kedokan. Oh. Oh, kecamatan Junti Nyuat. Ya, Junti Wani lakap berarti ya. Anak Junti Weden, kemudian anak Junti Wanen oh ya. Ada yang losor mana ya? Delosor pimpen sih. Patrap. Anu glimpang. Priben apa? Boyoke tak pimen. Sikile ora kuat sila suwe. Iya. Iya ora kuat suwe silae. Ya berarti ana masalah, ya, ana masalah. Ya setitik dipertahankan ya. Aja nyerah terus. Jadi kalau mengalami seperti itu sekali-kali harus dihadapi ya, jangan nyerah terus ya. Sekali-kali nyerah enggak apa-apa, kalau nyerah terus menangnya kapan? Kalau mengalami seperti itu ya ada kalanya nyerah, ada kalanya dihadapi dengan gentleman ya. Berani melakukan kan harus berani bertanggung jawab. Apa yang dialami ketika gembleng itu adalah akibat dari apapun yang kita lakukan dulunya. Jadi harus berani menghadapi, harus berani bertanggung jawab di situ. Supaya selesai, supaya tersempurnakan. Jadi jangan nyerah terus. Dulu waktu melakukan yang macam-macam nggak pernah nyerah ya, nekat terus. Nah terus lagi ketika mengalami seperti itu, nyerah atau bisa menghadapi, matur kesuwune aja kelalen ya, matur suwune aja kelalen.
kadangan kita malam ini masih tetap seputar cara praktek atau teknik-teknik praktek laku suci menuju abadi, melanjutkan malam kemarin. Namun dengan masakan yang berbeda. Malam kemarin kita putus sampai di kalimat apa ya? Ada yang ingat enggak? Kalau enggak salah ini ya, Pak Web, bagaimana caranya merubah air biasa menjadi air yang bisa mengobati berbagai macam penyakit gitu kayaknya ya. Terus Sama utang, Pak. Pak Web, bagaimana caranya agar supaya usaha kita, bisnis kita, ya, dagangan kita bisa menghasilkan hasil yang melimpah ruah dan ada lebihnya untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama makhluk hidup. Dua itu kayaknya dua. Kalau utang kan sudah diungkap ke malam kemarin. Utang itu pragat. Utang beli pragat, lu nandur terus, pragatnya kapan? Nah, jajal lamun pengen pragat ya leren aja nandur. Nandur ya panen. Secara simpel sama, tetap sama sampai kapanpun, caranya, tekniknya, prakteknya tetap sama. Namun kali ini saya akan mencoba untuk mengemasnya dengan beda. Merubah air biasa menjadi air yang bisa mengobati penyakit. Itu berarti kan ada yang minta air tuh. Ya, ada yang minta air. Kalau tidak ada yang minta air, kita melakukan itu berarti kita sudah mendahului kehendak Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang minta air, kita berpikir seperti itu, berupaya seperti itu, dan melakukan seperti itu, berarti kita sudah mendahului kehendak Tuhan. Terkecuali jika kita mengetahui. Semisal contoh diri pribadi saya. Ketika itu saya mengetahui bahwa suatu saat saya akan dicari oleh banyak orang. Dan orang banyak yang mencari saya, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk manunggal jati atau mengenal Tuhan. Maka dari itu saya mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Nah, kalau tidak mengetahui, sama halnya mendahului kehendak Tuhan. Lebih parahnya lagi bisa dikatakan menantang Tuhan tuh. Sudah menantang Tuhan itu. Sedangkan cara atau teknik laku suci menuju abadi untuk merubah air biasa menjadi air yang memiliki mujizat. Sehingga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Semisal contoh, tapi ini terlepas dari sebuah profesi ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap mengobati penyakit itu adalah sebuah profesi ya. Itu sudah luput itu.
Karena apa? Karena mengobati penyakit, entah itu secara medis maupun non medis, kalau dianggap sebuah profesi, kita akan melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan seseorang, kemudian kita timpai tangga pula. Nah, ini sudah nggak baik tuh. Satu misal, ada orang datang minta pengobatan, katakanlah penyakit stroke, ya, penyakit stroke. Lah, orang sakit ini kan bisa diibaratkan orang yang sedang jatuh. Sekian juta. Orang yang sedang jatuh kok kita timpai tangga? Berani enggak? Kalau enggak berani sekian juta, ya silahkan cari paranormal lain. Silahkan ke dokter dan lain sebagainya. Nah, ini sudah keluar dari kebajikan. Padahal yang bisa melakukan adalah Tuhan itu sendiri. Yang bisa menyembuhkan adalah pengampunan dari Tuhan. Orang sakit berarti orang tersebut punya salah, punya kesalahan. Entah itu dengan Tuhan, atau dengan sesama makhluk, atau dengan pola hidup. Yang pasti, kalau kita sampai mengalami sakit, berarti kita punya kesalahan di situ. Yang namanya kesalahan ini kan obatnya adalah pengampunan. Yang memiliki pengampunan kan Tuhan itu sendiri. Sebenarnya tekniknya sama. Seperti tata cara praktek laku suci menuju abadi yang sudah saya sampaikan malam kemarin. Nah, ketika di luar rancangan kita, mungkin ada tetangga kita dikarenakan melihat kita ada perubahan, dikarenakan tetangga kita melihat kita ada perubahan lebih baik daripada hari kemarin. Dan ketika tetangga kita yang memperhatikan kita itu ngalamin sakit kepala, lalu datang menemui kita meminta syarat agar supaya sakit kepalanya bisa sembuh tanpa harus minum obat kimia. Lah, ketika kita didatangi oleh seseorang atau tetangga tadi, pasti ada rasanya lah. Ini kembali di situ ya, pasti ada rasanya. Rasa apa? Ya bergantung sikon kita. Bergantung sikon kita. Tetangga kita yang sakit kepala datang minta syarat itu tetangga yang tadinya kita tidak menyukai, apa yang tadinya baik-baik saja sama kita. Ini berbeda loh ya. Tetangga yang tadinya tidak baik-baik saja dan tetangga yang tadinya baik-baik saja, ketika kita dalam laku suci menuju abadi, ini memiliki kesan yang berbeda. Memiliki kesan yang berbeda. Misal contoh, tetangga kita yang tadinya tidak baik-baik saja,
Setelah kita dalam laku suci menuju abadi, dan tetangga kita itu mengalami sakit kepala, datang kepada kita, konsultasi kepada kita, meminta solusi agar sakit kepalanya bisa sembuh. Ini beda ini. Misal contoh, saiki mumet tekan kene, saurunge mumet, ngecene pol ning aku, kan. Ada beda kan? Sudah pasti rasanya juga beda. Sudah pasti rasanya beda. Bisa jadi. Tak gawe ini banyu peceren, tuman. Gampangannya mengingat masa kemarin itu loh, yang tidak baik-baik saja. Katakannya seperti itu. Yang pasti, mau enak atau tidak enak rasanya ketika didatangi tetangga kita yang sedang sakit kepala dan memohon pengobatan agar supaya sakit kepalanya bisa sembuh, itulah yang kita nikmati. Nikmati terus. Sakit dan penyakitnya tubuh kita atau raga kita itu kaitannya sangat erat dengan saudara kita mutmainah. Nah, saudara kita mutmainah ini adalah rajanya air, ratunya air, atau sari-sarinya inti air. Jadi apapun masalah yang berkaitan dengan raga, kita harus menggunakan saudara kita mutmainah. Artinya harus menggunakan air sebagai sarananya. Karena yang bisa membersihkan raga hanya air. Coba jenengan mandi lumpur. Yang bisa membersihkan tubuh panjenengan dari lumpur apa? Api? Nah, api malah dari lontong. Dari sate. Jadi kita harus menggunakan saudara kita mutmainah, rajanya air atau ratunya air. Sembari menikmati rasanya ketika ditodong sama tetangga yang sedang sakit kepala itu tadi, kita ambil air segelas atau sebotol. Terus jangan lepaskan air di dalam wadah itu kalau belum ketemu nyutnya rasa, gregelnya rasa. Setelah ngambil air, entah itu di dapur atau di ruang tamu, lanjutkan sembari mendengarkan curahan hatinya tetangga kita yang sedang mengalami sakit kepala. Tapi air itu jangan kau lepaskan dari tangan. Terus nikmati rasanya. Begitu nyutnya rasa ketemu, gregelnya rasa ketemu, berkatalah sembuh untuk saudaraku si A. Kemudian tiup airnya dengan sabda sempurna dan berikan kepada tetangga kita yang sedang mengalami sakit kepala. Bagaimana kalau sakit penyakit lainnya sama? Karena saya mengambil sampel yang tidak amat sangat rasanya. Nah, kalau penyakit lain yang saya jadikan sampel, wah itu kan ngeri. Mumet wis bingungi kok, apa meneh liyane. Itu seperti itu. Ketika kita bertemu dengan nyutnya rasa, ketika kita bertemu dengan gregelnya rasa, yaitu rasa, sejatinya rasa atau rasa sejati, sesungguhnya tidak ada bedanya antara makhluk dengan Tuhan, antara hamba dengan Tuhan. Itu sudah tidak ada bedanya.
Ketika kita bertemu dengan nyutnya rasa atau gregelnya rasa, yaitu rasa atau rasa sejati atau sejatinya rasa, sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan yang disebut sebagai Tuhan. Artinya ketika kita berada di dimensi itu, lalu nggak ada bedanya dengan Tuhan, bisa kepikir nggak teman? Bisa kepikir. Kalau tetangga kita itu sakit kepalanya karena banyak utang, kita akan tahu. Kalau sakit kepalanya karena punya luput sama Tuhan, kita juga akan tahu. Atau dalam dunia ilmu, sakit kepalanya karena disantet orang, kita juga akan tahu. Dan ketika kita bersabda sembuh, Tuhan akan memberikan sanksi. Sanksi apa? Misal contoh, tetangga kita sakit kepalanya itu dikarenakan punya luput sama Tuhan. Kita sabda sembuh. Sembuh. Tapi luputnya kepada Tuhan akan menjadi laku kita. Wani? Membersihkan luput sendiri saja nggak telat itu. Ya, membersihkan luputnya sendiri saja, nebus luputnya sendiri saja nggak telati. Apalagi nyambi membersihkan luputnya orang lain, orang rogoh rempelo. Tapi kalau sakit kepalanya karena banyak utang, sakit kepalanya karena kurang tidur, diacungi jempol tuh sama Tuhan. Pahlawan kamu. Pahlawan. Setelah ngacungi jempol, mahare banyu iki 50.000, jempolnya Gusti Allah malik langsung. Langsung malik ini. Kamu masih belum layak untuk manunggal denganku. Bisa paham nggih? Mau jadi tabib, silakan. Asalkan berani. Berani apa? Nanggung resikonya tadi. Sesungguhnya menjadi dokter, menjadi dukun pengobatan, menjadi tabib, atau sangkal putung dan lain sebagainya itu tidak gampang. Karena apa? Karena si pelaku harus mengetahui asal-usul kejadian dari yang diderita. Ini kaitannya dengan Tuhan, apa dengan dirinya sendiri, apa dengan tetangga. Ini harus punya ilmu ini. Kalau belum punya ilmu ini, kok wani-wani berdiri sebagai pengobatan, wah siap-siap aja kesampar kesandung. Nah ini tidak semua paranormal, tidak semua dukun, tidak semua dokter, tidak semua sangkal putung menguasai pengetahuan ini. Karena apa? Karena untuk menguasai pengetahuan ini dibutuhkan sains, dibutuhkan pencerahan, dibutuhkan kebersihan diri. Kalau dirinya tidak bersih, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa mengoreksi orang lain? Mengoreksi dirinya sendiri saja? Mbuh.
Yang kedua, bagaimana caranya Pak Web agar supaya bisnis kita, usaha kita, dagangan kita, atau mungkin pertanian kita bisa sukses sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup untuk bisa berbagi kepada sesama makhluk hidup. Caranya sama. Caranya tetap sama. Prakteknya tetap sama, tekniknya tetap sama. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Ana kalane diidek, ana kalane diidoni. Ning aja uwas sumelang. Sambata rasa. Ing kono ana nyut. Rama bakal ngerampungi. Itu adalah firman Tuhan. Yang arti maksudnya, kehidupan manusia itu tidak selalu mulus, maksudnya seperti itu. Ada kalanya datar, ada kalanya menurun, ada kalanya menaik. Bahkan ada kalanya jeglong-jeglong gampangannya gitu. Bahkan tidak jarang melalui jurang yang curam lagi. Namun jangan khawatir, di situ ada rasa. Sambato rasa. Maksudnya galilah rasa. Di dalam aula tempat istirahat di sana ada tulisan saya. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin sambato rasa. Galilah rasa. Di situ ada nyut. Di situ ada aku. Nyut yang dimaksud itu aku. Gusti Allah Tuhan maksudnya. Dan aku yang akan melakukan. Nah, kalau Romo itu sendiri yang melakukan, ada nggak yang tidak kita ketahui? Kalau Romo sendiri itu yang melakukan, ada nggak yang kita nggak bisa? Lawang bukan kita yang melakukan. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Ana kalane didek. Ana kalane didoni. Ning aja uwas sumelang. Sambata rasa. Ing kono ana nyut. Rama bakal ngerampungi. Kehidupan manusia itu tidak selalu datar, tidak selalu mulus. Artinya kita akan melalui beraneka ragam macamnya. Ada kalanya datar, ada kalanya menurun, ada kalanya naik, ada kalanya jeglong-jeglong, ada kalanya jurang, ada kalanya nyebrang. Namun jangan khawatir. Galilah rasa. Di situ ada aku. Dan aku yang akan melakukannya. Ini saja sudah menjawab seluruh unek-unek jenengan sebenarnya. Bahwasanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dalam hal apapun, ya iki lho jane ning kono.
Itu menyelesaikan, Mas. Aslinya menyelesaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dikarenakan masih belajar ya. Dikarenakan masih belajar tidak menutup kemungkinan kejeglong, kesandung. Tidak menutup kemungkinan, namanya juga masih belajar. Nah, ketika mengalami kejeglong, kesandung, tidak usah mencari penyebabnya, apa mau motoku ndlenger yo. Tidak usah nyari-nyari penyebabnya. Langsung lakukan patrap sama di mijil sampurno. Selesai. Inilah. Untuk yang sudah ahli, dalam artian tidak ada sesuatu apapun yang tidak ternikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang kita. Tidak akan kejeglong, gitu. Tidak akan kesandung. Nggak akan kejeglong, nggak akan kesandung. Arti maksud tidak akan kejeglong, tidak akan kesandung. Kalau punya bisnis, bisnisnya tidak akan bermasalah. Gitu. Pasti menguntungkan. Kalau punya dagangan, dagangannya tidak akan bermasalah. Kalau punya pertanian, usaha pertanian, perkebunan, tidak akan punya masalah. Lah orang kejeglong, orang kesandung. Tidak akan mengalami sakit. Tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan. Tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tidak akan. Gitu. Kalau seluruh kelakuan yang kita lakukan ternikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Namanya masih belajar, lagi-lagi namanya masih belajar. Pasti ada saja kan ya. Pasti ada saja. Dan yang bisa saya pastikan, yang terlewati adalah hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele. Yang bisa saya pastikan bisa terlewat bagi yang masih belajar adalah hal-hal yang bersifat sepele. Seperti memakai sandal, sepele banget. Ya. Melepas celana dalam, ya sepele banget. Pak. Kalau perempuan yang lepas BH-nya, itu kan sepele banget. Nah, hal-hal yang sepele-sepele ini loh, yang terlalu sering terlewat dari kesadaran kita, rasanya. Nah, kalau seluruh pergerakan, seluruh kelakuan yang kita lakukan, ternikmati semua kesadarannya dengan ternikmati semua rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang, oh tidak akan mengalami masalah dalam bentuk apapun, tidak akan mengalami problema dalam bentuk apapun. Bahkan mungkin kalau ada pertanyaan, Pak Web, di dalam laku suci, kok suci sih jane sapa sing jenenge suci ya sampean. Aduh. Berarti karena kepleset ya lidah saya. Mungkin di dalam benak ada yang punya pertanyaan, Pak Web, di dalam laku suci menuju abadi, bagaimana caranya untuk mengetahui hal-hal yang bersifat tidak kasat mata? Nah, mayoritas tentang hal ini kan dibutuhkan fak, ya. Kalau bukan faknya, kalau bukan takdirnya, kalau dalam bahasa spiritualnya, kalau bukan takdirnya mengetahui, kalau bukan takdirnya tidak akan bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata, itu tidak akan bisa kalau bukan takdirnya. Kecuali jika seseorang itu memiliki takdir untuk itu, memiliki makom untuk itu kalau dalam bahasa spiritualnya. Namun, di dalam laku suci menuju abadi tidak membutuhkan takdir. Tidak membutuhkan fak di situ. Semisal contoh, di dalam laku suci menuju abadi, berarti kan saya apapun yang saya lakukan kan rasanya ternikmati tuh. Yang dimaksud laku suci menuju abadi berarti apapun dan bagaimanapun kelakuan kita rasanya ternikmati semua ya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Semisal contoh, di dalam laku suci menuju abadi saya berjalan ke suatu tempat yang dimana tempat itu dihuni oleh sukma-sukma yang gagal sempurna, oleh setan katakanlah ya. Kita akan mengetahui
gitu loh. Setan yang bertempat tinggal di tempat yang kita lalui, kita bisa tahu, kita bisa melihat. Satu misal tempat itu ada silumannya, kita bisa tahu betapapun siluman itu adalah seorang ratu. Kita bisa tahu. Dan apapun yang bertempat tinggal di tempat itu akan hormat kepada kita jika belum waktunya sempurna. Kalau sudah waktunya sempurna, dia akan memohon ditunjukkan jalan untuk menuju kesempurnaan. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk apa ilmu? Ya? Ilmu untuk bisa melihat sesuatu atau hal-hal yang tidak kasat mata itu dibutuhkan fak atau dibutuhkan takdir. Kalau kita tidak punya takdir untuk bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata, sinawoning dia ora bakal iso. Mau belajar ilmu model apapun tidak akan pernah bisa. Kalau tidak punya takdir di situ. Tapi di sini tidak butuh takdir. Karena apa? Karena siapapun dia yang sedang laku suci menuju abadi, yang aktif itu adalah indera ketujuh. Yang aktif itu adalah penglihatan Tuhan itu sendiri, bukan penglihatan makhluk. Lah, penglihatan Tuhan itu leng semut iso dijelajahi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sembunyi dari penglihatan Tuhan. Jadi di dalam laku suci menuju abadi, ora perlu neko-neko. Nikmati saja rasa dari kelakuan yang kita lakukan. Nikmati saja, apapun akan terungkap. Dan bukan hanya terungkap, sainnya akan kita dapatkan. Hakikatnya kita dapatkan. Pengertiannya, pemahamannya, pengetahuan secara logikanya, secara realnya kita dapatkan, bukan hanya sebatas mengetahui. Nah, ini kalau diistilahkan spiritual adigang adigungnya, itu loh kehebatan laku suci menuju abadi. Hanya berusaha selalu manunggal secara langgeng dengan Tuhan, apapun tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selagi kita mau. Nah, dengan ini sebenarnya saya tidak perlu lagi memberikan contoh-contoh praktek dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Itu tidak perlu lagi kan sebenarnya. Di sini aja udah terjawab semua di situ. Udah terjawab semua. Namun untuk yang masih dalam tahapan belajar, nah ini yang sering menjadikan kemomoran tuh di sini. Yang sering momori pelaku yang masih dalam tahap belajar itu di sini. Jadi ketika berjalan melalui tempat angker, katakanlah seperti itu. Berjalan melalui tempat angker. Sebelum laku suci menuju abadi kan kita tidak tahu nih ya, kita tidak tahu. Nah, tempat angker yang dimaksud itu kan katanya tuh, ya, katanya tuh. Tempat angker yang dimaksud itu masih katanya. Lawang sebelum laku murni menuju abadi belum tahu kok. Masih katanya. Melewati tempat yang dimaksud. Melewati tempat yang dimaksud. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, merinding. Wih, bener jari ini si A. Hancur semuanya. Ya, hancur semuanya. Apanya semuanya yang hancur maksud? Entah kemana tadi yang sedang menikmati rasanya kelakuan awet sokong ngumah sampai sebelum di tempat angker itu loh. Kan kita wis katakanlah kalau dalam bahasa spiritualan khusyuk ya. Khusyuk menikmati rasa. Begitu membuka mata sampai di tempat angker perinding. Wih, bener jari si A. Hah? Iya enggak? Es kemomoran. Jari Pak Web laku suci menuju abadi kan waskito.
Aku kok gak ero. Lah wong kemomoran bener jare si A. Lah kuwi kan kemomoran, ya ora bakal ero. Kalau ada sesuatu di situ ndak akan bisa lihat lah wong kemomoran. Ya? Atau nggak ngerti kalau itu tempat angker. Karena belum pernah mendengar kabar ataupun mengetahui sendiri. Begitu lewat di suatu tempat, nah sebelum sampai di tempat yang dimaksud itu kan masih kusuk katakanlah, ya. Masih kusuk menikmati rasanya, wis saobah polae. Begitu sampai di suatu tempat perinding, ana apa ya? Alah kuwi. Kemungkinan seperti ini akan dialami oleh para pelaku yang masih dalam tahap belajar. Nah, ketika ngomong, ana apa iki? Udah putus tuh. Jadi usaha kita menikmati rasanya kelakuan kita dari rumah sampai ke tempat tersebut itu hancur semua, hilang kabeh. Udah awam di situ. Ngandep jojono buta ijo niki. Tapi jare Pak Web, laku suci menuju abadi itu waskito, tapi aku ngalami merinding iki kok ora roh buta ijo. Lah, ya enggak iso. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya kemomoran. Jadi, praktek menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan dalam keadaan non-aktif, non-aktif, non-aktif.